Lampu perlahan menyala, terlihat Dr. Rahayu sedang tertidur di bangku. Tangannya menjutai hampir menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang terpasang di dinding menunjukkan pukul jam 2 lebih 15 menit dini hari. Terdengar salah anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Itu suara siapa? Masuk saja. Dini hari seperti ini tak baik keberadaan di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Iya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ya bisa datang apa saja seperti juga kematian. Oh, kematian. Mengapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini Puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Bapak mama masuk saja ke sini. Di sini sudah jangan lama-lama. Di luar sana ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu, tetapi aku bukan penyelamat. Setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan untuk menikmati udara segar desa ini. Kalian berdua sudah tahu bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Itu adalah bapak warga yang tidak dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarjen anak bapak Kogan yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir. 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu sejak seminggu yang lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah mendengar. Kabar buruk sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga di Umati Tubi di korban. Katanya Bapak Presiden sudah ditetapkan ini sebagai bencana terburuk sepanjang sejarah bangsa modern ini. Kalau aku boleh cerita, tapi kau harus janji jangan viralkan ini di medsos ya. Semua janji? Bagus, sudah. Begitu semua rakyat harus saling menjaga apapun suku dan agamanya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu membawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa tidak ada beras. Anehnya warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Pak Tibo begini, kataku kepada kepala suku itu, saya boleh tanya? Dia mengangguk Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerjasama dengan punya bapak, kan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, hah? Untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada begitukah? Waktu mama dan bapak kerjasama, mereka ada makanan apa toh? Kelihatannya mukanya bertambah lucu. Setelah diceritakan seolah warga lain. Ia bilang jadi pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah memelintir lehernya. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia, nah bapak dan mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak? Ia coba menjawab dengan memelas. Orang-orang Jawa sok bilang, kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan, kau pasti modern. Tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin jadi orang modern tuh.
Di antara tempat-tempat warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok yang berbeda. Seseorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang, mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter. Saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari penderitaan, kata Bapak Tigo. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suku pendalaman, saya bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa Hiptere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pendalaman itu. Aku mohon izin, ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, ayo, sini sudah, puskesmas ini sudah buka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa. Kita semua bersaudara untuk